Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Kali ini kita akan membahas dua dosa besar yang akan terus mengalir walau seseorang telah meninggal dunia. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan syiar agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Di saat manusia meninggal dunia, maka akan terputus semua amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sebagaimana hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi. Amal jariyah adalah amal yang akan terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan maupun amal keburukan semasa hidupnya. Oleh karena itu, amal keburukan yang pernah dilakukan semasa hidup di dunia, maka dosanya akan terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Dalam surat Yasin ayat 12 Allah berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Berdasarkan ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan amal baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat amal baik itu dan memberikan pahala atas amal tersebut. Dan sebaliknya, apabila melakukan amal keburukan atau maksiat, maka akan mendapat dosa ditambah dengan dampak buruk yang akan didapatkan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya untuk berhati-hati agar tidak terjebak dengan dosa jariyah. Maksudnya yaitu dosa yang akan terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Lalu perbuatan apa saja yang menyebabkan dosanya terus mengalir walau seseorang telah meninggal dunia? Pertama, mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya yaitu seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di depan orang lain sehingga menyebabkan banyak orang mengikuti perbuatannya, meskipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikuti perbuatannya. Sebagaimana hadis berikut dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang-orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya
tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa meski orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak lingkungan di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan perbuatan yang dikerjakannya tersebut memotivasi orang lain untuk melakukan seperti yang dia kerjakan. Salah satunya adalah anak Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali membunuh. Maka dia akan dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Sebagaimana hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu contoh yang sering terjadi saat ini yaitu misalnya ada seorang wanita mengenakan celana pendek di tempat umum. Kemudian ada wanita lain melihat dan mengikutinya mengenakan celana pendek sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih. Padahal dalam Islam tidak boleh memperlihatkan aurat kepada selain muhrimnya. Meskipun wanita yang pertama kali memakai celana pendek tidak mengajak orang lain secara langsung, tetapi banyak wanita lain yang meniru atau mengikutinya. Maka wanita pelopor yang mengenakan celana pendek tersebut akan terus mendapat kucuran dosa tanpa dikurangi sedikit pun walaupun telah meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, orang yang mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seseorang yang menyuruh dan mengajak orang lain pada perbuatan dosa, maka akan mendapatkan dosa dari para pengikutnya. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 25, yang artinya, ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Orang-orang yang mendapatkan dosa ini adalah seseorang yang mengajak pada kemaksiatan maupun dukun atau paranormal yang mengajak pada kesyirikan. Termasuk juga menyuruh orang lain atau menjerumuskan orang lain untuk berbuat dosa, meskipun dirinya tidak melakukan dosa tersebut. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti, menjalankan apa yang pernah diperintahkan olehnya, maka orang-orang tersebut akan mendapat aliran dosa walaupun telah meninggal dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan jika ingin terlepas dari dosa jariyah? Tidak ada cara lain selain segera bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib salam